welcome back to saya to channel Elvira Remaja Jawa. Di video kali ini aku mau kenalin ke kalian tentang Tifa berdarah dari Papua. Wow, apa itu Tifa Papua yang berdarah? Yuk langsung kita kepoin videonya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Yuk langsung aja kita simak videonya. Hai semua teman-teman onlineku tercinta, kali ini di video ini aku bakal ngajakin kalian dan memperkenalkan ke kalian bahwa di Papua ada Tifa yang berdarah. Serem ya. Kira-kira Tifa yang berdarah itu apa dan bagaimana? Yuk langsung aja simak video ini. Sekarang aku udah ada di toko souvenir yang ada di daerah Pasar Hamadi, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Di toko ini menjual berbagai perlengkapan atau souvenir khas Papua. Tapi kali ini aku mau fokus ke Tifa Papua yang sudah terkenal itu ya teman-teman. Tapi aku mau membahas Tifa spesifiknya pada Tifa yang berdarah itu. Yuk langsung aja. Seperti yang teman-teman sudah tahu bahwa Tifa adalah alat musik pukul berbentuk tabung. Ia terbuat dari kayu tebal dan bulat, biasanya memakai kayu lenggua. Kayu khas Papua ini terkenal kuat dan memiliki kualitas nomor 1. Agar Tifa semakin menarik, pembuatnya biasa memberikan ornamen-ornamen ukiran di sepanjang badan alat musik tersebut. Ukiran ini umumnya bercerita tentang hal-hal seputar kehidupan dan ungkapan syukur sang pembuat Tifa. Ukiran-ukiran motif pada Tifa beraneka ragam. Motif ukiran ini menandakan kepemilikan Tifa berdasarkan marga. Jadi hanya seseorang dengan marga yang sama saja yang boleh memainkan Tifa dengan motif tertentu. Tifa ini diwariskan turun-temurun dari ayah ke anak sampai beberapa generasi. Bahkan ada Tifa yang berumur sampai ratusan tahun loh teman-teman. Untuk menghasilkan suara yang diinginkan, bagian tengah kayu dilubangi dan dibiarkan kosong. Salah satu sisinya kemudian ditutup dengan kulit biawak atau soa-soa dan diikat dengan tali rotan. Biji damar ditempelkan di kulit biawak atau soa-soa agar suaranya makin nyaring. Di beberapa kulit biawak atau soa-soa, di wilayah lain kulit rusa dan kangguru dipakai sebagai lapisan penutup lubang. Semakin kering lapisan kulit, semakin enak didengar suara yang dihasilkan. Pada bagian permukaan kulit diberikan sarang madu yang dibentuk kecil-kecil dan berbentuk kerucut. Fungsinya adalah sebagai pengatur nada. Sebelum digunakan, Tifa terlebih dahulu dipanaskan di atas api. Hal ini bertujuan agar kulit pembungkus Tifa menjadi kering atau menghilangkan kelembapan kulit pembungkus agar suara yang dihasilkan terdengar nyaring. Suara dari Tifa ini ditentukan dari ukuran Tifa tersebut ya teman-teman. Semakin besar Tifa yang dibuat, maka suaranya akan semakin besar dan juga nyaring. Semakin kecil Tifa yang dibuat, maka suaranya pun juga akan semakin kecil. Tifa secara umum merupakan alat musik khas Indonesia Timur. Keberadaannya dapat ditemukan baik di Papua maupun di Maluku. Namun, Tifa dari kedua wilayah ini memiliki perbedaan mencolok pada bentuknya. Tifa asli Papua memiliki bentuk menyerupai permen dan memiliki pegangan di sampingnya. Sedangkan Tifa asli Maluku hanya berbentuk tabung biasa tanpa ada gagang untuk pegangan. Sekarang kalian sudah tahu kan perbedaan antara Tifa Papua dan Tifa Maluku? Bagi masyarakat Papua, Tifa adalah simbol identitas dan kebanggaan. Selain itu, Tifa merupakan simbol persatuan, kearifan lokal, dan kerukunan. Tifa biasa dimainkan dalam upacara-upacara besar dan peringatan tertentu. Tifa juga dimainkan untuk mengiringi tari gatsi, afai taneng, aluyen, aniri, antorani, dan tarian tradisional lainnya. Tifa hanya boleh dimainkan oleh laki-laki. Pemain harus memahami pola dasar dan improvisasi Tifa dengan baik karena berkaitan dengan gerakan menyanyi dan menari. Tifa adalah sarana berhubungan dengan Tuhan, leluhur, dan kekuatan alam lainnya. Seperti itulah yang diyakini oleh masyarakat Papua.
Asal-usul Tifa Papua terkait erat dengan cerita rakyat. Setiap suku mewarisi Tifa secara turun-temurun dan memiliki cerita lisan tentang Tifa yang dikaitkan dengan mitos tentang sukunya, serta hubungan mereka dengan alam dan lingkungan. Tak heran jika ada berbagai versi asal-usul Tifa di Papua. Seperti contoh mitos tentang asal-usul Tifa di Biak. Suatu hari di sebuah desa di Biak, sebuah pesta besar akan digelar. Seluruh penduduk antusias menyumbang dan berpartisipasi dalam pesta tersebut, kecuali seorang bocah yatim yang miskin. Dengan sedih, dia pergi ke hutan dan duduk di bawah pohon. Dia menangis dan berdoa kepada leluhurnya agar mendapatkan jalan keluar sehingga tak menanggung malu karena tak bisa berpartisipasi seperti penduduk desa lainnya. Tiba-tiba terdengar suara seekor kadal memukul dadanya dari atas pohon. Kadal itulah yang menawarkan diri untuk menolong anak yatim itu. Caranya dengan mengambil kulitnya untuk dijadikan sirep atau tifa dalam bahasa Biak. Sejak saat itu, tifa selalu dimainkan dalam acara pesta dan kegiatan tradisi lokal lainnya. Dari kisah tersebut, kita bisa lihat contoh dari Tifa Papua yang memakai kulit soa-soa ya teman-teman. Ini bagian atasnya adalah kulit soa-soa asli atau biawak ya teman-teman. Seperti itu, dan pengikatnya adalah dari rotan. Kemudian di bagian bawah ada ukir-ukiran seperti masyarakat Papua yang sedang bergotong royong atau memanjat Tifa, seperti itu ya teman-teman. Ukiran dari motif Tifa sendiri berbagai macam dan beraneka ragam ceritanya ya teman-teman, tergantung dari si pembuat Tifa. Tifa-tifa ini asalnya atau ciri khas dari daerah Asmat ya teman-teman. Ada satu Tifa besar yang memang aslinya dari suku Asmat ya teman-teman semua. Berikutnya aku mau menjelaskan tentang Tifa berdarah atau Tifa darah dari masyarakat Papua ya teman-teman. Masyarakat Papua memang secara mayoritas hidup dengan tradisional dan sederhana. Alat-alat dan bahan unik masih digunakan hingga hari ini oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ialah untuk membuat alat musik khas Papua yang satu ini adalah Tifa. Tifa dari Papua ini unik karena selain menggunakan kulit biawak atau soa-soa, bagian perekat Tifa menggunakan darah dari si pembuat Tifa tersebut. Caranya, si pembuat Tifa akan melukai bagian paha yang sengaja dibuat sebuah luka hingga mengucurkan banyak darah agar bisa digunakan sebagai perekat Tifa. Luka tersebut dibuat dengan menggoreskan silet pada bagian paha dari si pembuatnya. Sangat unik bukan? Keunikan yang tak akan pernah kamu temukan di daerah lain dari Indonesia, karena Papua merupakan salah satu daerah yang mana masyarakatnya masih sangat menghargai peninggalan leluhur. Hal ini mereka lakukan untuk perwujudan cinta akan tempat tinggal dan nenek moyangnya. Selain tradisi-tradisi ini, masih banyak tradisi yang lain dari tanah Papua ya teman-teman. Jadi stay tune terus di video aku ini. Jangan lupa juga di subscribe and share-nya ya teman-teman semua. Tifa-tifa yang menggunakan darah manusia, aku rasa di tempat penjualan souvenir ini tidak disediakan ya teman-teman. Biasanya itu bisa kita temui langsung ke pengrajin Tifa yang aslinya, misalnya di Biak atau di Asmat, seperti itu ya teman-teman. Untuk yang di tempat toko souvenir ini adalah Tifa-tifa yang berbentuk modern. Harganya kisaran dari 50.000 hingga jutaan rupiah ya teman-teman, tergantung dari uniknya atau ukuran dari Tifa-tifa tersebut. Buat kalian yang penasaran dengan Tifa-tifa asli dari Papua ini, kalian bisa kepoin di area Pasar Hamadi, di bagian toko-toko souvenir yang menjual segala macam souvenir dari Papua ya teman-teman. Di situ berjejer toko souvenir yang banyak banget. Kalian bisa pilih aja apa yang kalian suka ya teman-teman.
Aku rasa sekian dulu video Tifa berdarah dari Papua. Semoga menambah pengetahuan kalian dan juga menghibur kalian. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. See you on my next vlog. Bye bye.